Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur adalah suatu amalan yang wajib kita lakukan. Dan salah satu pengertian wajib adalah apabila kita lakukan maka kita dapat pahala, dan apabila kita tinggalkan maka kita berdosa. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdosa apabila kita tidak mensyukuri segala nikmatnya. Bahkan kita diazab karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka dari itu, selama kita masih ingat, kita wajib mensyukuri segala nikmatnya, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari anggota badan kita sendiri yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, mulai dari kaki yang masih Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sehingga kita masih bisa berjalan ke masjid ini dalam rangka salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah mensyukurinya? Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, perkenankanlah kami menyampaikan suatu hadis yang bertema tentang larangan tiarah atau tatayur. Apa itu tiarah? Tiarah ialah mempunyai anggapan atau keyakinan sial ketika tertimpa suatu musibah, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, atau dengan tempat tertentu. Rasulullah SAW pernah bersabda berkaitan dengan ini, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Yang artinya, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Dan setiap orang pasti pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakul kepadanya. Jadi tiarah itu termasuk syirik yang menafikan tauhid, karena ia berasal dari apa yang disampaikan syaitan berupa godaan dan bisikannya. Beranggapan sial atau tiarah termasuk akidah jahiliyah, bahkan sudah ada di masa sebelum Islam. Lihatlah bagaimana Fir'aun beranggapan sial pada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Ketika datang bencana kepada mereka katakan itu gara-gara Musa. Namun ketika datang berbagai kebaikan, mereka katakan itu berasal dari usaha mereka sendiri, tanpa menyebut kenikmatan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai kaum muslimin, untuk menghilangkan persangkaan tersebut hanyalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuduh kesialan itu pada tanggal, hari, angka, bulan, tempat atau nama anak. Jauhilah anggapan sial dan ganti dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, penyembuh dari beranggapan sial adalah dengan bertawakal pada Allah, kemudian meninggalkan anggapan sial dan tidak memiliki keraguan dalam hati. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, tiada yang dapat menolak kesialan kecuali Engkau, dan tiada daya dan upaya melainkan dari Engkau, ya Allah. Semoga kita dijauhkan dari beranggapan sial tersebut. Amin. Baik, kita akhiri majlis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan yang maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayah supaya dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, agar diberi kesehatan supaya bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, agar diberi rezeki yang luas dan berkah supaya mau berbagi kepada anak yatim, duafa dan perjuangan Islam, agar diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.